Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Salam sehat dan sukses selalu. Kali ini kita akan membuat video panduan untuk melewati lintas tengah Sumatera dari Jabodetabek menuju Padang, Medan, dan Aceh. Vlog ini diutamakan untuk supir tunggal atau menyetir sendiri. Tidak ada yang menggantikan dan akan berencana menginap. Jadi bagi yang menyetir sendiri, tidak ada yang menggantikan dan berencana menginap di hotel dan penginapan. Maka berangkatnya dari Jabodetabek jam 5 pagi atau sehabis subuh. Tetapi bagi supir tunggal dan menyetirnya sendiri, tetapi tidak ada rencana untuk menginap di hotel dan penginapan, dan hanya akan menginap di pom bensin atau di rest area atau di masjid, maka jadwal berangkatnya dari Jakarta adalah sore, maghrib, atau isya. Patokannya sampai di Bakauheni itu jam 12 malam sampai jam 3 dini hari subuh. Jadi kita ulangi ya teman-teman. Kalau untuk yang berangkat supir sendiri dan ada rencana menginap di hotel dan penginapan, maka berangkatnya dari Jabodetabek jam 5 pagi. Tetapi sebaliknya bagi yang supir sendiri tetapi tidak ada rencana untuk menginap di hotel dan penginapan, maka berangkatnya dari Jabodetabek sore, maghrib, atau isya. Patokannya jam 12 sudah sampai di Bakauheni, jam 12 malam sampai jam 3 dini hari sudah berada di Bakauheni. Dan bagi pengendara yang akan menuju lintas tengah Sumatera dan ada supir untuk bergantian, berangkatnya juga dianjurkan sore, maghrib, atau habis isya. Dan setelah itu bebas melakukan perjalanan kapan saja di lintas tengah Sumatera. Oke teman-teman, perjalanan kita mulai ya. Berarti kita berangkat dari Jabodetabek jam 5 subuh. Perkiraan estimasi dari Jabodetabek menuju Merak 2 jam. Maka jam 7 pagi kita sudah sampai di Merak. Kita anggap menunggu kapal atau antrian kapal 2 jam. Maka kita estimasi lagi naik ke kapalnya sekitar jam 9 pagi. Kalau kita pakai kapal eksekutif 2 jam. Kalau kita pakai kapal reguler anggaplah 3 jam. Maka estimasi perkiraan sampai di Bakauheni adalah jam 12 siang. Perlu dicatat teman-teman semua, karena ini adalah perjalanan keluarga, perjalanan mudik, perjalanan liburan, maka semua jam perkiraan sampai di vlog ini adalah estimasi. Perjalanan kita tidak ada yang ditarget mesti sampai jam segitu, tidak. Tetapi kita menyetir dengan enjoy, santai, dan tetap fokus. Tips lainnya selama kita menyetir antar kota, antar provinsi di lintas tengah Sumatera adalah bawalah makanan dan minuman. Jadi tidak usah kita memforsir tenaga. Usahakan untuk ada teman mengobrol, atau kalau tidak ada teman yang mau ngobrol, maka kita makan snack agar mulut kita tetap bergerak, yang otomatis merangsang saraf mata kita untuk tetap fokus. Selanjutnya, bagi teman-teman yang akan melakukan perjalanan tetapi tidak menginap di hotel dan penginapan, kita anjurkan menginap di SPBU atau di rumah makan atau di rumah sakit. Kalau saya lebih merekomendasikan menginapnya di rumah sakit, kemudian baru di
rumah makan. Lebih aman karena ada yang jaga 24 jam. Nah, kita kembali ke perjalanan. Sesuai dengan perkiraan kita, maka jam 12 siang kita sudah sampai di Bakauheni. Perjalanan kita lanjutkan mengarungi lintas tengah Sumatera. Tetapi perlu digarisbawahi juga di sini adalah lintas tengah ini sekarang ada dua pilihan, yakni satu, dari Bakauheni masuk gerbang tol Bakauheni Selatan dan keluar di gerbang tol Kayu Agung, lanjut Indralaya, Prabu Mulih, dan tembusnya di Muara Enim. Jaraknya lebih kurang 510 km dan biaya tol sekitar 280.000. Perjalanan sekitar 10 jam. Kita sebut rute ini via Prabu Mulih. Dan yang kedua adalah dari Pelabuhan Bakauheni langsung masuk gerbang tol Bakauheni Selatan, keluar di gerbang tol Terbanggi Besar, lanjut Kota Bumi, Bukit Kemuning, Martapura, Batu Raja, dan tembus di Muara Enim juga. Jaraknya 460 km, biaya tol sekitar 110.000, dengan jarak tempuh sekitar 11 jam perjalanan. Kita sebut rute ini via Batu Raja. Jadi dari kedua rute ini, baik yang via Prabu Mulih atau yang via Batu Raja, ketemunya di Muara Enim. Kalau disimpulkan lagi, via Prabu Mulih jaraknya lebih jauh 50 km, tetapi bisa lebih cepat 1 atau 2 jam dibanding via Batu Raja. Tetapi tolnya lebih mahal 170.000 dibanding via Batu Raja. Kalau BBM-nya hampir sama. Berarti kesimpulan lagi, lebih dekat via Batu Raja atau Kota Bumi, keluar di gerbang tol Terbanggi lebih murah 170.000. Walaupun agak sedikit lebih lambat 1 atau 2 jam dibandingkan via Prabu Mulih. Kita tadi dari Bakauheninya sekitar jam 12 siang. Maka estimasi sampai di Prabu Mulih paling lambat jam 10 malam. Dan estimasi via Batu Raja akan sampai di Batu Raja sekitar jam 11 atau jam 12 malam. Itu estimasinya yang paling lambat. Dicatat ya teman-teman. Jam 12 dari Bakauheni, estimasi sampai di Prabu Mulih jam 10 malam, estimasi sampai di Batu Raja jam 11 malam. Sekarang kita uraikan lagi satu persatu perjalanan dari Pelabuhan Bakauheni menuju Batu Raja. Tadi sampai di Bakauheni sekitar jam 11 atau jam 12 siang. Maka estimasi sampainya di gerbang tol Terbanggi Besar jam 2 siang. Estimasi sampai di Kota Bumi jam 3 siang. Dan sampai di Batu Raja antara jam 8 malam sampai paling lambat jam 11 malam. Perkiraan sampai di Batu Raja antara paling cepat jam 8 malam, paling lambat jam 11 malam. Maka menginaplah kita di Batu Raja. Hotel akomodasi di Batu Raja adalah Hotel Lotus Batu Raja dengan tarif antara 180 sampai 200.000. Untuk yang via Prabu Mulih, tadi kita sampainya di Bakauheni jam 11 atau jam 12. Maka jam 6 sore estimasi kita sampai di Indralaya. Jam 8 malam sampai di Prabu Mulih. Maka menginaplah kita di Prabu Mulih. Penginapan rekomendasi yang pernah kami coba adalah Wisma Damai, tarifnya 200.000-an. Nah, oke teman-teman. Jadi di malam pertama kita menginap di Batu Raja atau di Prabu Mulih. Setelah menginap di Batu Raja atau di Prabu Mulih,
jam 7 atau jam 8 pagi kita berangkat lagi menuju rute berikutnya. Jadi kalau kita startnya dari Prabu Mulih bisa berangkat jam 8 pagi. Tetapi kalau startnya dari Batu Raja, usahakan berangkatnya jam 7 pagi. Atau lebih awal dari itu juga lebih baik. Kemudian kita estimasi perkiraan sampai di Muara Enim jam 10 pagi. Kita lanjutkan perjalanan menuju arah Lahat, Tebing Tinggi, dan Lubuk Linggau. Maka sekitar jam 3 sore kita sampai di Lubuk Linggau. Silahkan untuk beristirahat di sini, makan siang dan sebagainya. Kalau teman-teman ingin sampainya di Lubuk Linggau agak siangan atau jam 2, otomatis berangkatlah tadi dari Prabu Mulihnya jam 6, atau dari Batu Rajanya jam 7, atau lebih cepat dari itu habis subuh misalnya. Maka akan sampailah di Lubuk Linggau jam 1 atau jam 2 siang. Tapi ini tidak mengikat ya teman-teman. Jam 8 pun kita dari Batu Raja, maka jam 3 juga akan sampai di Lubuk Linggau. Beristirahat di Lubuk Linggau sekitar 1 jam, lanjut lagi perjalanan menuju arah Rupit, Singkut, Bangko, Muara Bungo, dan seterusnya. Selanjutnya estimasi jam 4 kita berangkat dari Lubuk Linggau. Jam 7.30 malam sampai di Sorolangun. Jam 9 malam akan sampai di Bangko. Kita anggap malam ini kita akan beristirahat lagi di Bangko ini. Tetapi bagi yang tujuannya Sumatera Barat, lebih baik lanjut jalan terus saja. Dan kalau tidak ada arah melintang, maka yang tujuan Sumatera Barat, pagi atau siang besoknya sudah sampailah mereka di tujuan. Yang kita anjurkan menginap di Sarolangun dan Bangko ini adalah yang untuk tujuannya yang ke Sumatera Utara dan ke Aceh. Oke, sip. Sampai di Sarolangun atau Bangko ini kita akan fokus membahas yang tujuan Sumatera Utara dan Aceh. Yang tujuan Sumbar kita anggap besok pagi sudah sampai di tujuannya. Kenapa kita minta yang tujuan Sumut Aceh untuk menginap lagi di Sarolangun atau Bangko ini? Karena kita kalau di awal kita sudah banyak begadang, maka semakin ke ujungnya atau mau sampai ke tujuan kita semakin letih dan stamina sudah terkuras. Jadi lebih baik kita di malam yang kedua ini menginap di Sarolangun atau Bangko. Oke ya, berarti malam kedua ini kita menginap di Sarolangun atau di Bangko. Malam pertama tadi kita sudah menginap di Batu Raja atau Prabu Mulih. Dan ini adalah malam yang kedua. Setelah menginap semalam di Sarolangun atau Bangko, maka di hari yang ketiga jam 7 atau jam 8 pagi kita lanjutkan lagi perjalanan. Untuk yang menginap di Sarolangun mungkin bisa berangkat jam 7 dan menginap di Bangko bisa berangkat jam 8 pagi. Sesuai perkiraan maka nanti sampai di Muara Bungonya jam 10, sampai di Solo jam 4 sore, dan sampai di Bukit Tinggi jam 6 sore. Sampai di Bukit Tinggi ini teman-teman yang tujuan Sumut bisa untuk lanjut jalan terus. Tetapi bagi yang tujuan Aceh lebih baik menginap lagi. Dalam hal ini yang kita rekomendasikan untuk tujuan Sumatera Utara via lintas tengah ini adalah yang tujuannya ke Madinah, Tapsel, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tarutung, Sidempuan, Gunung Tua, Humbahas, Sidikalang. Kalau yang tujuannya Medan Kota, Binjai, Labuhan Batu, Langkat, lebih baik full lintas timur saja. Videonya sudah ada kami buatkan dan lihatlah linknya di deskripsi. Sesampai di Bukit Tinggi ini,
di hari yang ketiga. Untuk teman-teman yang tujuan Sumatera Utara, lebih baik lanjut saja jalan terus. Kemungkinan insya Allah besok pagi atau siangnya teman-teman yang tujuan Sumatera Utara sudah sampai di tujuannya. Tetapi bagi teman-teman yang tujuannya ke Aceh, lebih baik menginaplah di Bukit Tinggi ini. Yang kita maksudkan tujuan Aceh adalah yang ke Aceh bagian selatan, yakni Aceh Singkil, Subulus Salam, Kuta Cane, Blangkejeren, Tapak Tuan, Molaboh, dan Banda Aceh. Maka kita anjurkan untuk menginap lagi di Bukit Tinggi ini. Untuk yang kalau tujuannya Acehnya ke Kuala Simpang, Langsa, Lok Sumawe, maka lebih baik melewati full lintas timur saja. Video sudah kami buat dan lihatlah linknya di deskripsi. Kita lanjut dengan yang tujuan Aceh bagian selatan. Setelah satu malam menginap di Bukit Tinggi ini, berarti malam yang keempat. Malam pertama kita menginap di Batu Raja, malam kedua di Bangko, dan malam ketiga di Bukit Tinggi. Oh, berarti malam yang ketiga, hari yang keempat. Jadi di hari yang keempat kita start lagi dari Bukit Tinggi menuju Aceh bagian selatan. Estimasi kita berangkat dari Bukit Tinggi jam 8 pagi di hari yang keempat. Kita jalan terus menuju rute terdekat dan yang tercepat melalui Lubuk Sekaping, Kota Nopan, Penyambungan, Sidempuan, Sibolga, Sorkam, Barus, Mandua Mas, Simpang Kanan, Subulus Salam, dan belok kiri ke Kota Fajar, Tapak Tuan, Molaboh, dan Banda Aceh. Tapi yang ke Kuta Cane, Blangkejeren, Takengon, maka belok kananlah di Subulus Salam ini. Jam 8 pagi dari Bukit Tinggi, maka perkiraan sore maghribnya sampai di Sibolga. Di Sibolga ini bagi teman-teman yang mau menginap lagi silahkan, atau yang mau lanjut menuju Aceh bagian selatan silahkan. Bagi yang lanjut maka besok pagi atau siangnya atau sorenya di hari yang kelima teman-teman sudah sampai di tujuan. Berarti perjalanan dari Jakarta ke Aceh bagian selatan adalah 4 malam 5 hari. Hari pertama Jakarta sampai Batu Raja. Hari kedua Batu Raja Sarolangun. Hari ketiga Sarolangun Bukit Tinggi. Hari keempat Bukit Tinggi Sibolga. Hari kelima Aceh, dan sampai di tujuan. Bagi yang menginap lagi otomatis tinggal menambahkan saja 1 hari. Berarti bagi yang full menginap maka Jabodetabek, Aceh bagian selatan atau Banda Aceh menghabiskan 5 hari 5 malam. Demikianlah teman-teman semua. Jadi persimpangan kita menuju Aceh itu di Sidempuan. Di Sidempuan menuju Aceh bagian selatan, belok kiri ke arah Batang Toru, Sibolga, Mandua Mas, terus ke Aceh bagian selatan. Bagi teman-teman yang mau menuju Tarutung atau Parapat, Danau Toba, di Sidempuan lanjut terus lurus saja. Jadi teman-teman semua, dengan video yang kami buat ini semoga bisa sedikit banyaknya lebih mengetahui tentang lintas tengah Sumatera. Berikutnya kami berikan tips-tips untuk melewati lintas Sumatera. 1. Siapkan recehan 2.000-an atau 5.000-an. Jadi ketika berjumpa orang yang mengatur jalan rusak, jalan longsor, pohon tumbang, maka berikanlah sebagai pengganti rokok mereka 2.000 atau 4.000 perak. Yang kedua,
ketika malam hari. Lampu jauh tolong diperhatikan. Ketika berpapasan, mohon lampu jauhnya diganti menjadi lampu dekat, karena itu bisa menjadi pangkal masalahnya nanti. Lanjut, kecepatan normal-normal saja. Apalagi bagi yang baru pertama melewati jalan lintas, maka atur saja di kecepatan 60, 70 atau 80. Dan kalau memang jumpa jalan yang lurus, bagus, bisalah digeber mungkin kok 80 atau 90. Jadi jangan terburu nafsu teman-teman, karena perjalanan kita jarak jauh membutuhkan konsentrasi, stamina, dan kesabaran. Jadi begitulah tips dan triks melewati lintas Sumatera, lintas tengahnya dari Jabodetabek menuju Padang, Medan atau Aceh bagian selatan. Kalau kami pribadi lebih memilih rute sebagai berikut. Dari Jakarta, Bakauheni, dari Bakauheni keluar di tol Terbanggi Besar, terus lanjut Kota Bumi, Bukit Kemuning, Martapura, Batu Raja, Muara Enim, Lubuk Linggau, Bangko, Muara Bungo, Solo, Bukit Tinggi, Lubuk Sikaping, Panyambungan, Sidempuan, Sibolga, Sorkam, Barus, Simpang Kanan, Subulu Salam, Kota Fajar, Tapak Tuan, Molabo, Banda Aceh. Satu lagi tips tambahan untuk yang tidak berencana menginap di hotel atau penginapan. Tidak mungkinlah setiap malam kita menginap di hotel. Maka saya kasih tips yang sedikit rahasia. Kami lebih memilih menginap di parkiran rumah sakit. Ketika kita melewati kota kabupaten, otomatis mereka kota kabupaten itu mempunyai rumah sakit daerah. Maka menginap sajalah di parkiran rumah sakit. Kita bebas untuk memilih tempat tidur dan satpamnya ada 24 jam. Kalau mau mandi mungkin juga bisa. Jadi tips dan trik tambahan dari kami itu saja. Demikianlah video vlog panduan perjalanan melewati lintas tengah Sumatera menuju Padang, Sumatera Barat, Medan, Sumatera Utara, dan Aceh. Semoga video ini bermanfaat. Kami sadari ini banyak sekali kekurangannya, tetapi niat hati hanya ingin membantu teman-teman semua untuk sedikit banyaknya mengetahui lintas Sumatera. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Untuk panduan Google Map yang pertama, kita bikin dari Pelabuhan Bakauheni menuju Tugu Payan Mas, Kota Bumi. Setelah dari Tugu Payan Mas, Kota Bumi, buat tujuan ke Pasar Bukit Kemuning. Dari Kecamatan Bukit Kemuning, buat tujuan berikutnya ke SPBU Bil Batu Raja. Dari SPBU Bil Batu Raja, buat tujuan selanjutnya ke Jembatan Enim 2 Muara Enim. Selanjutnya dari Jembatan Enim 2 buat tujuannya ke kantor Bupati Lahat. Sesampai di kantor Bupati Lahat, buat tujuan selanjutnya ke Polsek Tebing Tinggi.
Dari Polsek Tebing Tinggi, Sumatera Selatan buat tujuan berikutnya ke kantor Bupati Musirawas. Dari kantor Bupati Musirawas buat tujuan berikutnya ke kantor Bupati Musirawas Utara. Nah, dari kantor Bupati Musirawas Utara tujuan berikutnya ke Pasar Atas Muara Bungo. Dan dari Muara Bungo buat tujuan berikutnya ke Kodim 0309 Solo. Dari Solo buat tujuan ke lapangan kantin Bukit Tinggi. Dari lapangan kantin Bukit Tinggi buat tujuan ke Terminal Sibolga. Dari Terminal Sibolga tujuan selanjutnya kita buat ke kantor polisi Mandua Mas. Dan dari kantor polisi Mandua Mas kita buat tujuan berikutnya ke Indomaret Penanggalan di Subulus Salam. Dari Subulus Salam bisa lanjut ke Tapak Tuan, Banda Aceh. Dari Subulus Salam bisa lanjut belok kanan ke Kutacane, Blangkejeren dan Takengon.